Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabil Sumarno dengan NIM F1C124052. Nama saya Muhammad Agil dengan NIM F1C124056. Kami dari jurusan kimia akan membuat video tentang cara penanganan apabila terkena senyawa kimia, yaitu COCl2 atau yang dikenal dengan nama fosgen. Oke, itulah dia. Cara penanganan senyawa fosgen. Mari kita analisis senyawa fosgen dan dampaknya. Fosgen atau COCl2 adalah senyawa kimia berbahaya yang digunakan dalam industri kimia. Senyawa ini dikenal sebagai gas beracun yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Rumus molekul fosgen sendiri adalah COCl2 yang menunjukkan komposisi kimianya, yaitu karbon, klorin, dan oksigen. Untuk massa molekul dari fosgen adalah 98,92 Dalton, yang menunjukkan berat relatif senyawa ini di tingkat atom. Untuk bentuk fisik, fosgen berupa gas tidak berwarna yang memiliki bau, menyengat, membuatnya mudah terdeteksi meskipun dalam konsentrasi rendah. Untuk dampak terhadap kesehatan, paparan fosgen dapat menyebabkan efek serius pada kesehatan, termasuk kerusakan paru-paru dan sistem pernafasan. Selanjutnya, risiko pada paparan fosgen. Paparan fosgen memiliki beberapa aspek, yaitu pertama, paparan jangka pendek. Paparan fosgen dalam waktu singkat dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan serta gejala sistemik seperti pusing dan sesak napas. Kedua, iritasi saluran pernapasan. Iritasi yang dialami dapat berupa rasa nyeri atau perih pada tenggorokan dan paru-paru yang bisa mengarah pada komplikasi lebih serius. Ketiga, paparan jangka panjang. Paparan berkepanjangan terhadap fosgen dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan tidak dapat diperbaiki, termasuk emfisema atau fibrosis paru. Keempat, kerusakan paru-paru. Kerusakan paru-paru akibat fosgen tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat mengarah pada penyakit paru-paru kronis yang berbahaya. Kelima, gejala sistemik. Gejala lain yang dapat muncul dari paparan adalah kelemahan, kebingungan, dan gejala neurologis lainnya yang membutuhkan perhatian medis. Selanjutnya, pentingnya alat pelindung diri. Memastikan keselamatan saat menangani fosgen dengan APD yang tepat, yaitu dengan menggunakan penggunaan APD yang tepat. Selanjutnya, respirator untuk gas beracun, kemudian pelindung mata yang efektif, dan pakaian tahan bahan kimia. Selanjutnya, tindakan penanganan kebakaran fosgen, yaitu dengan gunakan media pemadam yang tepat. Karbon dioksida atau bahan kimia kering adalah pilihan yang aman untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan fosgen. Kemudian, hindari penggunaan air. Penggunaan air pada kebakaran fosgen dapat memperburuk situasi. Pastikan tidak menggunakan air secara langsung. Kemudian, pindahkan kemasan jika aman. Selalu jaga jarak dari area berbahaya dan pindahkan kemasan jika memungkinkan untuk menghindari risiko lebih lanjut. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai fosgen atau COCl2. Kali ini kita akan memaparkan video tentang kebocoran fosgen yang terjadi akibat selang fleksibel yang digunakan untuk mengalirkan fosgen retak atau pecah, sehingga operator pabrik yang tidak menggunakan APD lengkap meninggal dalam satu hari akibat menghirup dari fosgen. Ton cylinders from an outside chemical company. The plant used the phosgene to manufacture 5 different pesticide intermediates. The cylinders were stored in a one-story, partially walled structure called a phosgene shed, which was open to the atmosphere. During use, the cylinders were connected to other equipment by flexible braided stainless steel hoses. Inside each hose was a liner made of Teflon, or PTFE. One hose used nitrogen to pressurize the cylinder, pushing the liquid phosgene into the manufacturing process. An electronic scale recorded the weight of each cylinder. And when it was nearly empty, an alarm sounded in the control room.
operator then closed valves to the empty cylinder and opened valves to a second full cylinder. The stainless steel hoses to the empty container were purged of phosgene with nitrogen. The empty cylinder was then replaced with a new one on the weigh scale. On the day prior to the fatal phosgene release, operators were experiencing flow problems with one of the hoses and began switching between cylinders to avoid disruption to the chemical process. In the course of switching cylinders, the valve was closed on a partially full cylinder. However, the hose was not purged, allowing pressure to build as the liquid phosgene inside warmed up. Sometime between 1:45 and 2 p.m. on January 23rd, a worker was inspecting one of the cylinders when the pressurized hose suddenly burst. He was sprayed across his chest and face with a lethal dose of phosgene. Another worker was exposed to the deadly gas, and a third was potentially exposed, but neither reported any symptoms. A total of 2 pounds of phosgene was released to the atmosphere. Small concentrations of the dangerous chemical were detected by monitors at the plant's fence line. There's been a hose break. The worker who had been sprayed with phosgene called for help and was transported to a local hospital. 4 hours later, the worker's condition began to deteriorate rapidly, and despite medical treatment, he died a day after the accident. Anjay. Ya, itulah pelajaran dari insiden ini. Bahan kimia berbahaya seperti fosgen harus dikelola dengan standar keselamatan yang sangat tinggi. Kemudian, penting untuk menggunakan material yang kompatibel, pemantauan gas otomatis, dan prosedur darurat yang siap pakai. Perusahaan harus melakukan perawatan dan inspeksi berkala, serta memberikan pelatihan pada pekerja tentang risiko bahan kimia mematikan. Nah, itulah tadi video penjelasan singkat mengenai senyawa COCl2 atau fosgen. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.